Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah modul ajar yang sudah saya susun pada mata pelajaran IPAS, materi tentang rantai makanan. Di mana di sini saya melakukan pemetaan dulu terlebih dahulu terhadap siswa, yang saya lakukan dengan melakukan penilaian diagnostis terhadap siswa terlebih dahulu, sehingga terdapatlah 3 kelompok, yaitu kelompok audio, visual, dan kinestetik, di mana terdapat 7 anak yang lebih menyukai audio, kemudian 6 anak ke visual, dan 7 anak ke kinestetik. Dan di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten pada kelompok audio itu menggunakan video pembelajaran. Untuk kelompok visual itu dengan gambar dan bahan bacaan, nantinya diberikan gambar dan bahan bacaan. Kemudian pada kelompok kinestetik itu akan melakukan bermain peran. Pada diferensiasi prosesnya itu nanti pada kelompok audio itu akan menyanyikan lagu, untuk visual itu akan menggambar, dan untuk kinestetik itu akan melakukan membuat dan mempresentasikan. Lalu untuk diferensiasi produknya, ini untuk kelompok audio itu adalah adanya tunjukannya lagu, kemudian untuk visual itu adalah gambar berupa poster bisa, kemudian untuk kelompok kinestetik itu adalah market rantai makanan. Baik, selanjutnya itu strategi pembelajaran sosial emosional yang dilakukan pada pembelajaran yang saya terapkan itu ada 4, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kesadaran dirinya dimunculkan pada saat di awal pembelajaran, seperti mengecek kehadiran, kemudian bisa juga menyanyikan lagu nasional. Setelah itu menanyakan kehadiran siswa, serta menanyakan perasaan siswa bagaimana melalui kartu emotion. Selanjutnya berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, serta mengingat keyakinan kelas. Itu merupakan kegiatan-kegiatan pada kesadaran diri. Kemudian untuk kesadaran sosial itu adalah menunjukkan empati terhadap hasil presentasi teman dan siswa, menjawab pertanyaan daripada guru. Untuk yang ketiga itu adalah keterampilan berelasi, di mana di sini berkomunikasi dengan baik, siswanya berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan tanya jawab, lalu menunjukkan sikap perilaku saat bekerja kelompok, sikap dan perilaku saat bermain peran, dan sikap dalam mempresentasikan hasil kerja mereka. Kemudian yang keempat itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu dimunculkan dengan kegiatan membuat rantai makanan sesuai dengan yang mereka minati. Ada yang minatnya ke audio, berarti mereka menyanyi, bisa juga menyanyi, kemudian bisa berbicara di depan kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian membuat kesimpulan bersama guru, melakukan refleksi, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. Jadi di situ lebih menekankan ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah modul ajar atau RPP dari saya. Jadi di sini terdiri dari informasi umum seperti nama saya, jenjang, kemudian metode, model pembelajaran, begitu. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasilanya tetap ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu untuk kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa itu mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, mendeskripsikan penggunaan
antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanannya. Prasarananya seperti biasa KPD, laptop, kemudian alat bantu audio seperti speaker, proyektor dan jaringan internet, lalu papan tulis, alat tulis seperti spidol, kapur tulis juga, dan tentunya itu karton ya, karton serta styrofoam ya, untuk dia membuat maket. Selanjutnya itu target muridnya. Di sini untuk murid yang tipikal muridnya umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajarnya. Juga murid dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atau aras tinggi. Kemudian mode pembelajarannya itu adalah pembelajaran tatap muka, bukan daring ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen inti, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu adalah melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran, murid dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Kemudian melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran, murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Kemudian ini topik pemahaman bermaknanya, meningkatkan kemampuan murid dalam menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Selanjutnya ada juga pertanyaan pemantiknya, nanti akan saya dilakukan di awal kegiatan. Baik, kita masuk ke kegiatan pembelajaran, di mana dia seperti biasa ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan ini kurang lebih 15 menit yang dibutuhkan, di mana di sini kegiatan yang pertama ini peserta didik dan guru memulai dengan pembiasaan seperti berbaris, kemudian berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Nah, di sini merupakan kesadaran diri yang dimunculkan. Jadi KSE-nya di sini kesadaran diri. Kemudian yang kedua adalah guru memeriksa kehadiran siswa ya, dengan menanyakan perasaan siswa melalui kartu emotion. Jadi di sini sudah guru siapkan nantinya ya. Lanjut, jadi ini termasuk kesadaran diri. Selanjutnya guru mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, ini juga merupakan bagian dari kesadaran diri. Kegiatan persepsinya, di sini guru mengingatkan kepada murid untuk mengenai kosakata. Jadi seperti yang dipelajari sebelumnya, yaitu materi ekosistem, herbivora itu hewan pemakan tumbuhan, kemudian omnivora pemakan hewan pemakan semuanya, dan karnivora hewan pemakan daging, komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya langkah kelima itu guru memberikan pertanyaan kepada murid, itu sepertinya ini merupakan pertanyaan pemantik ya, agar dapat bertahan hidup apa yang harus kita lakukan. Jadi ini diberikan kepada siswa. Jika ternyata siswa belum merespon atau menjawab, guru juga bisa memberikan stimulus, misalnya pagi tadi apakah kalian sudah makan. Nah, jika siswanya pasti menjawab sudah makan, nah baru gurunya menyambung kembali, untuk apa makan, kenapa kita harus makan. Nah, baru nanti kita kita hubungkan dengan untuk bertahan hidup tadi. Lalu untuk kegiatan motivasinya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang tadi untuk poin kelima itu merupakan keterampilan berelasi. Kenapa dikatakan keterampilan berelasi? Karena di sini siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan stimulus yang diberikan oleh guru, oleh saya. Jadi di situ yang lain saling mendengarkan, saling menghargai setiap jawaban teman-temannya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini. Selanjutnya pada langkah ke-7, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga merupakan kesadaran diri. Lanjut kita masuk ke kegiatan inti, terdiri dari 45 menit ya, waktu yang dibutuhkan sekitar seperti itu. Di mana di sini yang pertama, guru membentuk kelompok sesuai dengan minat siswa. Jadi di sini siswanya dibentuk
kemudian berkelompok ini sesuai dengan keterampilan berelasi. Lalu guru mengarahkan murid untuk memperhatikan gambar, membuka bab dan menyebutkan komponen grafik apa saja yang mereka lihat di tayangan PPT. Nah, ini juga termasuk kesadaran diri karena mereka sadar, dalam keadaan sadar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi di sini juga bisa kesadaran diri. Kemudian langkah selanjutnya adalah guru menanyakan pendapat mereka mengenai tindakan yang dilakukan oleh Angga. Di sini GSE-nya adalah manajemen diri. Lanjut yang keempat, guru mengajukan pertanyaan esensial bab ini kepada murid dan hubungan dengan kisah yang terjadi pada pembukaan topik. Lalu tanyakan juga pertanyaan seperti bagaimana laba-laba mendapatkan energi, apa yang akan terjadi jika laba-laba apabila makanannya tidak ada, dan sebagainya. Jadi di sini siswa dilatih untuk memiliki kesadaran sosial dan pengambil keputusan. Jadi dari jawaban mereka itu muncullah nanti apa yang mereka jawab dan saling menghargai satu sama lain dalam jawaban tersebut. Kemudian yang kelima itulah guru memberikan bahan bacaan tentang rantai makanan. Untuk ini merupakan diferensiasi konten, di mana di sini untuk memfasilitasi murid yang gaya belajarnya itu adalah visual. Selanjutnya guru menampilkan video rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Nah, ini merupakan diferensiasi konten itu untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar audio atau audio visual. Lalu untuk langkah selanjutnya, langkah ketujuh, melakukan bermain peran bersama murid untuk menunjukkan peran pada rantai makanan dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, ini termasuk kalau untuk diferensiasinya itu diferensiasi konten untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik, dan untuk KSE-nya itu yang dimunculkan adalah keterampilan berelasi, karena di sana siswa berkelompok nantinya akan bermain peran. Jadi mereka sudah berbagi peran masing-masing dan memainkan peran mereka masing-masing secara saling mengatur. Kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan murid. Lalu untuk yang langkah 9, murid berdiskusi dalam kelompok dengan lembar kerja KPD-nya. Nah, ini merupakan keterampilan berelasi. Selanjutnya ini juga termasuk diferensi proses karena dalam proses. Kemudian langkah 10 itu adalah guru melakukan scaffolding dengan membimbing murid dalam mengerjakan lembar kerja. Ini merupakan diferensi proses. Jadi di mana guru ini memberikan membantu, mengarahkan, memberikan bimbingan, membantu siswa juga secara bergantian begitu dalam mengerjakan lembar kerjanya dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Kemudian murid diberikan kebebasan membuat rantai makanan sesuai dengan kreativitas mereka seperti lagu, cerita, gambar, maket, dan sebagainya. Langkah selanjutnya, nah ini termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ke-12, murid mempresentasikan hasil kerja. Nah, di sini selain mereka membuat, mereka juga harus mempresentasikan di depan kelas, sehingga ini juga termasuk keterampilan berelasi. Selanjutnya itu adalah melakukan ice breaking bersama. Langkah selanjutnya, nah ini juga sebenarnya melakukan ice breaking bersama ini termasuk keterampilan sosial juga. Yang ke-14 itu murid dan guru memberikan umpan balik terhadap presentasi murid. Jadi ini kesadaran sosial. Lalu yang ke-15, murid dan guru menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Itu termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, itu adalah kegiatan penutup, di mana nantinya murid melakukan refleksi terhadap proses kegiatan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Kemudian apakah ada yang sulit atau ada yang mudah, dan apa manfaatnya? Begitu. Jadi guru di sini memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian pengambilan keputusan. Jadi di sini termasuklah KSE-nya, yaitu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk yang langkah kedua itu nantinya murid mengerjakan evaluasi secara mandiri di rumah. Jadi nanti guru memberikan link kuis. Jadi dapat siswa ini kerjakan di rumah. Jadi bukan pada saat itu, jadi bisa dikerjakan di
word wall saya. Baik, selanjutnya itu adalah kegiatan ditutup dengan doa bersama. Jadi itu juga merupakan KS yang dibutuhkan, yaitu kesadaran diri. Asesmen penilaiannya itu terdiri dari dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi di sini siswa ini formatifnya menyebutkan peran makhluk hidup dalam rantai makanan secara berkelompok, membuat rantai makanan sesuai kreativitasnya, itu juga termasuk formatif. Asesmen sumatifnya itu adalah mencocokkan atau memasangkan kata pada kuis yang telah guru siapkan di word wall ya, yang linknya sudah dibagikan di grup WA. Nanti juga ada pengayaan dan remedial. Nah, berikut adalah lampirannya. Ini adalah bentuk daripada LKPD yang saya berikan kepada si siswa yang untuk kelompok visual. Jadi di sini siswa boleh menggambar seperti contoh seperti ini boleh, atau ada ide lagi yang lain yang lebih kreatif daripada mereka, tidak apa-apa. Jadi saya persilahkan di sini sekreatif mungkin mereka ingin menggambar apa saja boleh. Jadi di sini saya siapkan gambar jadi sebagai contoh saja, dan jika ingin menggambar seperti ini juga boleh, atau untuk ada ide-ide yang lain boleh. Yang intinya itu adalah mereka menggambar. Kemudian ada juga pertanyaan di mana siswa itu memaparkan atau menentukan peran daripada masing-masing makhluk hidup yang ada pada rantai makanan. Sebentar. Lanjut, ini untuk yang sebentar. Nah, ini untuk yang kelompok auditori. Di sini sudah saya berikan gambaran rantai makanan. Nah, sehingga gunanya mengarahkan mereka kira-kira lagu seperti apa yang akan mereka buat. Nah, dari sini nanti jadi fokusnya tidak keluar kemana-mana. Jadi saya berikan tema sehingga mereka bisa membuat lagu sendiri. Lalu ada juga beberapa pertanyaan yang saya berikan karena saya sesuaikan dengan kemampuan siswa juga. Yang pertama itu siswanya diberikan menentukan peran masing-masing itu pada rantai makanannya. Kemudian yang pertanyaan ketiganya itu jika populasi elang mati apa yang akan terjadi, dan bagaimana menurut kalian apa yang akan terjadi pada ekosistem sawah, akankah berpengaruh dengan kehidupan manusia di sekitar sawah. Nah, ini merupakan pertanyaan yang memerlukan pemikiran kritis untuk siswa. Pemikiran kritisnya. Oleh karena itu pada saat siswa melakukan menjawab daripada LKPD ini juga merupakan termasuk bagian daripada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ini adalah LKPD untuk kelompok kinestetik. Nah, jadi di sini siswa diberikan tugas untuk membuat market rantai makanan yang bercerita tentang kejadian makan dan dimakan dari gambar berikut ini, yaitu ini di ekosistem sawah. Jadi ini, selanjutnya ada juga pertanyaan, tentukanlah peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan yang ada di atas seperti produsen, konsumen 1, 2, 3, dan pemulai. Jika populasi ular mati dan hilang, apa yang akan terjadi pada makhluk yang ada pada rantai makanan tersebut? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan di sekitar? Selain tikus, hewan apakah yang dapat mengganti posisi tikus? Kemudian buatlah rantai makanannya sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Lanjut. Nah, ini merupakan bahan bacaan yang saya berikan untuk kelompok visual. Jadi saya sudah siapkan bahan bacaannya. Di mana di sini untuk yang kemampuan belajarnya agak kurang, di sini saya sengaja menebalkan daripada kata-kata yang saya ketik sehingga mengarahkan siswa, membantu siswa untuk memilih kira-kira berarti ini yang lebih penting. Jadi di sini hanya membantu siswa. Jadi ini bahan bacaannya. Nah, ini merupakan gambar yang akan saya tampilkan nanti di PPT salah satunya. Ini yang merupakan juga nanti asesmen sumatifnya itu adalah mencocokkan atau memasangkan kata itu yang ada di mana di word wall nanti. Nah, ini tampilannya nanti.
ketika siswa mengerjakan melalui HP masing-masing. Baik, ini merupakan kerangka daripada asesmen formatifnya seperti biasa. Ada kerjasama, tanggung jawab, kemudian sikap rasa ingin tahu dan berpikir kritis, kemudian saat dia mempresentasikan, kemudian dia membuat rantai makanan sesuai kreativitas mereka. Jadi ini merupakan format penilaiannya. Baik, demikianlah bentuk daripada RPP yang saya buat, di mana ini adanya KSE, di dalamnya ada unsur KSE dan daripada pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah RPP yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.